Namaku Rania. Aku adalah istri dari Arman. Lelaki yang 5 tahun lalu pernah aku anggap sebagai pangeran dalam hidupku. Kami menikah dalam keadaan yang katanya sederhana. Tapi bagiku itu sudah lebih dari cukup. Aku hanya anak kampung biasa, lulusan SMA, dan bekerja di toko roti kecil sebelum mengenal Arman. Arman berbeda. Ia lulusan universitas ternama, bekerja di perusahaan properti, mapan, pintar, dan perhatian. Rasanya seperti mimpi ketika ia melamarku setelah hanya 1 tahun mengenal. Dan sejak hari pernikahan kami, hidupku terasa seperti dongeng. Rumah kecil yang kami tempati terasa begitu hangat. Apalagi ketika Arman pulang membawa makanan kesukaanku setiap hari. Aku ingin kamu di rumah saja. Biar aku yang kerja. Kamu tinggal fokus bahagiain aku, katanya suatu malam sambil membelai rambutku. Awalnya aku ragu. Aku suka bekerja. Aku suka sibuk. Tapi siapa yang bisa menolak permintaan lembut seperti itu? Aku akhirnya berhenti dari pekerjaanku dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Tahun-tahun awal pernikahan kami benar-benar bahagia. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menunggu Arman pulang untuk makan malam bersama. Sesekali aku membantu ibunya Arman mengurus catering kecil di rumah mertua. Dan aku menikmatinya. Setiap akhir pekan, kami selalu punya waktu berdua. Jalan-jalan ke pantai, makan malam di cafe favorit, atau hanya sekedar maraton film di rumah. Sambil pesan makanan cepat saji, aku merasa hidupku lengkap. Sampai suatu hari, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya berseri-seri seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan baru. Aku dipromosikan. Yang, jabatan baru, gaji naik, fasilitas lengkap, katanya sambil memelukku erat. Aku ikut senang. Kupikir kabar baik itu akan semakin mempererat kami. Dengan jabatan barunya, aku bahkan membayangkan kami bisa segera menambah momongan. Mungkin beli rumah lebih besar dan menjalani hidup yang lebih nyaman lagi. Aku tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Beberapa minggu setelah kabar promosi itu, Arman membawaku berkeliling kota untuk melihat-lihat rumah. Aku masih ingat. Tangan Arman menggenggam tanganku erat saat kami berdiri di depan gerbang rumah besar 2 lantai di kawasan perumahan elit. Kamu pantas dapat rumah seperti ini, bisiknya dengan bangga. Jantungku berdebar kencang. Selama ini, aku tinggal di rumah mungil yang hanya punya 2 kamar, dapur sempit, dan ruang tamu yang merangkap ruang keluarga. Rumah yang kami lihat ini, seperti istana, halaman luas, ruang tamu berkilau, dapur modern lengkap dengan kitchen set mahal. Bahkan ada taman belakang yang rasanya hanya pernah kulihat di majalah. Dan hanya dalam hitungan hari, kami pindah. Aku tidak pernah merasa sebahagia itu. Tiap pagi aku membuka jendela lebar-lebar, menghirup udara segar, mengelus lemari dapur baru, dan mengatur sudut rumah sesuai keinginanku. Aku membayangkan mendekorasi kamar anak nantinya, membuat pesta kecil di taman belakang, dan mungkin memulai hobi baru, mungkin membuat konten memasak. Namun, satu hal kecil mulai terasa. Tapi aku pura-pura tidak sadar. Arman semakin sibuk. Ia sering pulang lewat tengah malam, terkadang tanpa kabar. Ketika aku bertanya, dia hanya mengusap kepalaku pelan dan berkata, "Biasa." Yang, tanggung jawab makin besar. Aku percaya, aku masih percaya, tapi aku tidak bisa menutupi lelahnya tubuhku. Rumah besar berarti pekerjaan rumah yang lebih besar. Tidak ada Arman bilang. "Ngapain buang-buang uang? Kamu kan di rumah terus." Aku mencoba menikmatinya. Kupikir ini fase. Aku masih sanggup. Aku seorang istri. Aku kuat. Apalagi mertuaku sering datang. "Rania, kamu beruntung dapat Arman. Suamiku dulu nggak pernah ngajak aku tinggal di rumah sebagus ini," katanya sambil mengelus-elus sofa baru kami. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, aku beruntung. Kan, sampai pada suatu sore, Arman pulang. Lebih cepat. Matanya berbinar seperti waktu dia dapat promosi. "Aku bawa kabar baik lagi," katanya sambil membuka pintu. Aku langsung tersenyum lebar. "Apalagi? Jangan-jangan kita liburan ke luar negeri?" Arman tertawa kecil, lalu menggeleng. "Bukan, ada yang mau tinggal di rumah ini sama kita. Biar kamu gak sendirian lagi." Aku memiringkan kepala. "Siapa?" "Adik sepupuku, Tila. Dia bakal tinggal di sini sementara. Anaknya manis kok. Kamu pasti cocok," kata Arman dengan nada santai. Aku menelan ludah. "Tila, siapa Dila? Kenapa mendadak sekali?" Tapi aku hanya menjawab dengan senyum tipis. "Oke, aku tidak tahu." Kalimat "oke" itu akan menjadi pintu gerbang bagi mimpi buruk dalam hidupku. Keesokan harinya, Dila datang. Gadis muda dengan wajah manis, rambut lurus sebahu, pakaian serba rapi,
dan senyum yang terlalu sopan untuk bisa aku percayai sepenuhnya. Tangannya menggenggam koper mungil. Langkahnya ringan saat masuk rumah kami, sekarang rumah yang terasa terlalu besar dan sepi. Assalamualaikum, Kak Rani ya? Sapa Dila. Dengan suara lembutnya, aku tersenyum seadanya. Waalaikumsalam. Masuk. Dila. Arman terlihat sangat antusias. Ia membantu Dila membawa barang-barangnya ke kamar tamu di lantai bawah. Sementara aku berdiri di sudut dapur, memegang kain lap, memperhatikan mereka dari kejauhan. Hari pertama, aku mencoba berpikir positif. Setidaknya, ada teman di rumah. Aku mengajaknya mengobrol, memasak bersama, dan bahkan membantu membereskan kamar. Tapi, keanehan mulai muncul di hari-hari berikutnya. Dila bangun lebih siang dariku. Aku sudah sibuk di dapur. Sementara dia baru keluar kamar dengan piyama mahalnya, menggeliat manja lalu duduk di meja makan. Kak, aku mau sarapan pancake ya? Katanya sambil memegang ponsel. Tanpa sadar aku menjawab. Iya, sebentar ya. Hari kedua, aku sedang menyapu halaman ketika Dila datang menghampiri dengan senyum ramahnya. Kak, kebun belakang kotor banget ya. Harusnya tiap pagi disapu, katanya. Padahal aku baru saja selesai menyapu halaman depan. Aku mengusap keringat, tersenyum, dan menyapu kebun belakang. Hari ketiga, mertuaku datang. Aku menyiapkan teh hangat seperti biasa, membawakan kue kering kesukaan beliau. Tapi, tak lama setelah Dila duduk di sebelah mertuaku, obrolan yang biasanya mengalir tentang banyak hal, kini hanya berpusat pada Dila. Wah, Dila pinter banget ya. Cantik, sopan, enak dilihat, ujar ibu mertua sambil menepuk bahunya. Aku mengangguk tipis, mencoba menahan rasa aneh di dada. Malamnya, aku duduk di tepi ranjang sambil memijat kaki pegaku. Arman masuk, meletakkan ponsel, dan berseru, tahu nggak? Yang, Dila itu cepat tanggap banget. Tadi dia bantuin aku ngecek berkas-berkas kantor. Aku hanya menunduk, menahan napas. Bagus dong, jawabku pelan. Arman tersenyum. Enak, ya. Kalau di rumah ada yang bantu-bantu, kamu nggak capek sendirian. Aku tersenyum tipis. Padahal sejak Dila datang, pekerjaanku justru bertambah. Sarapan spesial harus disiapkan. Rumah harus lebih bersih. Mertua lebih sering datang. Dan Arman lebih banyak tertawa, tapi bukan denganku. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri menatap bayangan diriku di cermin kamar. Aku istri resmi. Aku pemilik rumah ini. Tapi kenapa aku merasa seperti hanya pengurus rumah ini? Aku menghela napas dalam-dalam. Dan itu baru permulaan. Hari demi hari, aku mulai menyadari satu hal yang sangat mengusik. Kehadiranku di rumah ini semakin tak terlihat. Pagi itu aku bangun lebih awal. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan lengkap, nasi goreng spesial untuk Arman, pancake untuk Dila, dan teh manis untuk ibu mertua yang katanya akan mampir pagi-pagi. Semuanya tersaji rapi di meja makan. Aku bahkan sudah menyapu halaman dan mengepel lantai sebelum pukul 7 pagi. Namun ketika Arman turun dari kamar, Dila menyambutnya lebih dulu di ruang makan. Aku yang berdiri di dapur hanya mendengar suara tawa mereka. Mas Arman mau kopi atau susu pagi ini? Aku bisa buatin loh. Suara Dila terdengar manja tapi dibuat-buat sopan. Aku melangkah ke ruang makan sambil membawa cangkir teh untuk mertua. Sayang, gak usah repot-repot, kata Arman padaku. Matanya sekilas ke arah teh di tanganku, lalu kembali memandang Dila dengan senyum hangat. Dila bisa bantu. Aku terdiam, mencoba tersenyum, lalu kembali ke dapur sambil menghela napas pelan. Hatiku mulai mengusik pikiranku sendiri. Aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Siangnya, ibu mertua datang seperti yang dijanjikan. Dila langsung menyambut di pintu, mengambil tasnya, mempersilakan duduk, bahkan membawakan makanan ringan tanpa aku harus bicara apapun. Aduh, Dila ini memang calon istri idaman ya. Pintar, gesit, ngerti banget cara manjain orang tua, ujar ibu mertua sambil melirikku sekilas. Aku hanya bisa tersenyum menahan hati yang mulai perih. Saat makan siang, aku lebih banyak diam. Dila menguasai obrolan tentang betapa sibuknya dia dulu saat kuliah, tentang proyek-proyek yang pernah dia tangani di kampus, tentang betapa dia suka mengurus rumah. Dan Arman tampak terpesona, menyimak dengan mata yang berbinar-binar. Aku menunduk, menyendok nasi tanpa rasa, seolah semua kebaikan yang kulakukan selama 5 tahun terakhir menguap begitu saja. Sore hari, aku membersihkan meja makan sendirian. Saat sedang mencuci piring, aku mendengar suara pelan dari ruang tamu. Mas Arman, enggak kasihan sama Karania. Seharian dia ngurus rumah capek sendiri. Suara Dila
terdengar penuh kepedulian. Tapi ada nada aneh yang membuat dadaku sesak. Dia kan di rumah aja. Dila, itu memang kewajibannya. Jawab Arman santai. Tanganku yang sedang mencuci piring ikut bergetar. Air sabun mengalir ke ujung siku, menyatu dengan air mata yang tak sengaja jatuh ke wastafel. Aku tidak tahu kapan semuanya berubah secepat ini. Yang aku tahu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti tidak lagi menjadi istri, tapi sekadar pengurus rumah. Dan aku mulai sadar, badai yang lebih besar sedang menantiku. Hari-hari berikutnya datang tanpa jeda, dan setiap detik terasa seperti ujian bagi kesabaranku. Dila bukan lagi sekadar tamu. Ia seperti bayangan yang perlahan-lahan mengambil alih semua sudut rumahku dan juga perhatian suamiku. Pagi itu, aku sudah bangun sejak subuh, bersiap membereskan dapur seperti biasa. Tapi ketika aku turun ke bawah, pemandangan yang kulihat membuat langkahku terhenti. Dila sedang sibuk di dapur, memakai apron favoritku, menyusun sarapan di atas meja makan. Oh, Kak Rania bangun ya, sapanya santai tanpa menoleh. Aku pikir kakak capek, jadi aku bantu-bantu aja deh. Mas Arman suka banget omelet buatan aku. Aku menatapnya lama. Hatiku seperti diremas, bukan karena omeletnya, tapi karena apron itu adalah hadiah pertama dari Arman ketika kami baru menikah. Aku mencoba mengatur napas. Dila, enggak usah repot-repot. Itu tugasku. Dila menoleh, senyum manis tersungging di bibirnya. Aku cuma bantu aja. Kak, biar kakak enggak capek. Mas Arman juga tadi senang kok pas aku bikinin kopi. Aku tercekat. Tadi pagi, jadi dia bahkan sudah lebih dulu bersama Arman. Ketika Arman turun, dia langsung duduk di meja makan tanpa melihatku. Wah, pagi-pagi udah wangi amat nih. Pinter ya kamu. Dila, aku menarik kursi perlahan. Duduk tanpa suara, menatap meja makan yang kini terasa seperti panggung yang tidak lagi menempatkanku sebagai pemeran utama. Hari itu aku tidak berhenti bekerja, mengelap, menyapu, mengepel, mencuci, bahkan menyiram taman belakang. Tapi anehnya, semakin keras aku bekerja, semakin aku tidak terlihat. Siangnya, suara obrolan dari ruang tamu kembali mengusik. Aku menguping tanpa berniat, tapi suara Arman terdengar jelas. Dila, kamu cocok banget tinggal di sini. Rania kan gak terlalu ngerti hal-hal kantor. Kamu bisa temenin aku diskusi. Enak kan? Dila terkekeh kecil. Aku juga betah. Mas, rumahnya nyaman. Suasananya hangat, kayak keluarga idaman. Kata-kata itu menusukku diam-diam. Aku adalah istri resmi, tapi keberadaanku tidak lagi dianggap sebagai teman bicara. Bukan tempat berbagi cerita. Bahkan tidak dianggap bagian dari kebahagiaan mereka. Aku ingin bicara, aku ingin protes. Tapi setiap kali kulihat wajah Arman yang tampak puas, aku hanya bisa mengulum rasa getir. Malamnya aku termenung sendiri di kamar, menatap atap kosong yang terasa lebih dingin dari biasanya. Aku mulai bertanya, mungkinkah aku benar-benar telah berubah jadi tak lebih dari pembantu di rumahku sendiri? Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku harus berbuat sesuatu. Namun, belum sempat aku menyusun langkah, rumah ini sudah semakin terasa bukan milikku lagi. Pagi itu, saat aku turun dari kamar, aku mendapati ruang tamu berubah total. Sofa yang biasa aku tata ulang setiap akhir pekan kini bergeser. Bantal-bantal kecil yang aku pilih sendiri kini diganti dengan motif bunga warna pink terang. Bukan gayaku, bukan pilihanku. Dila yang pilih. Yang, ujar Arman santai ketika aku bertanya, rumah kita kan makin cantik, kamu gak keberatan kan? Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. Cuma, biasanya aku yang ngatur. Arman hanya terkekeh ringan. Sekali-sekali gak apa-apalah. Dila kan punya selera bagus juga. Dan, entah kenapa, hatiku terasa seperti diiris halus. Hari itu berlanjut dengan kesibukan seperti biasa. Tapi aku mulai sadar, tugas-tugasku perlahan dikerdilkan. Dila yang menyiapkan makan siang. Dila yang menyalakan diffuser aromaterapi kesukaan Arman. Dila yang menjawab telepon ketika ibu mertua menanyakan kabar. Dila yang mengatur siapa tamu yang boleh datang. Aku hanya sibuk menyapu, mengepel, mencuci piring kotor yang mereka pakai tanpa sedikit pun berterima kasih. Puncaknya terjadi sore hari, ketika Arman tiba-tiba berkata tanpa menatap mataku, sayang, besok kamu gak usah ikut ke acara kantor. Ya, aku bakal ajak Dila. Dia lebih ngerti ngobrol sama teman-teman kantor. Aku terdiam membeku. Biasanya aku selalu mendampingi Arman saat acara kantor. Meski hanya diam, aku merasa bangga karena aku istrinya. Kini, posisiku digantikan tanpa perdebatan.
Aku memberanikan diri bicara pelan. Tapi aku kan istrimu. Man, Arman, tersenyum ringan. Nada suaranya tetap santai tapi mengiris. Justru karena kamu istri, kamu istirahat aja di rumah. Dila bakal bantu aku bawa-bawain materi meeting. Lebih praktis kan? Hatiku remuk. Aku menatap meja makan yang masih ada piring kotor, lantai yang masih harus aku pel, dan laundry yang menumpuk di kamar belakang. Semua untuk mereka, untuk rumah ini, yang terasa semakin asing. Malam itu, aku menangis dalam diam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang peduli. Dan untuk pertama kalinya, aku berjanji dalam hati. Aku tidak akan diam lagi. Aku harus merebut kembali apa yang menjadi milikku. Aku akan berjuang untuk diriku sendiri. Besok paginya aku bangun lebih cepat dari biasanya. Mata sembabku kututupi dengan bedak tipis. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri dengan lebih lama. Aku istri di rumah ini. Aku bukan pelengkap. Bisikku lirih. Aku mulai bergerak. Kupersiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak sekadar menyiapkan piring. Aku duduk satu meja dengan Arman dan Dila. Aku ikut bicara. Aku ikut tersenyum. Aku menunjukkan aku masih ada di sini. Dila tampak sedikit kikuk. Matanya beberapa kali melirikku heran. Siangnya, ketika Arman sibuk bersiap untuk acara kantor, aku menghampirinya dengan senyum yang sudah kupaksakan sejak pagi. Man, besok aku ikut. Aku istrimu. Aku punya hak ada di sampingmu. Arman menghela napas panjang. Tapi, yang aku mengangkat telapak tanganku, menghentikannya. Aku akan ikut. Arman, aku gak butuh izin untuk mendampingi suamiku. Arman diam, mungkin terkejut dengan caraku bicara. Aku pun terkejut, karena aku tidak pernah berbicara setegas ini sebelumnya. Aku tidak berhenti di situ. Sore harinya, aku mulai membuka ponsel. Menghubungi dua temanku yang sudah lama tidak kujumpai. Aku mengundang mereka datang ke rumah. Aku ingin mereka tahu, aku masih ada. Aku ingin mengingatkan diriku. Aku punya kehidupan sebelum rumah ini berubah jadi penjara tak kasat mata. Dan malamnya, saat makan malam, aku berbicara pelan namun penuh penekanan. Mulai besok, aku akan mulai sibuk lagi. Aku nggak akan selalu ada di rumah. Kalian bisa jaga diri sendiri, kan? Arman tampak sedikit tidak nyaman. Dila mengerutkan kening. Aku dapat tawaran bantu usaha butik teman. Aku pikir, aku bisa isi waktuku lebih baik. Lanjutku sambil menyuap nasi perlahan. Jantungku berdebar hebat. Aku tahu langkah ini tidak mudah. Aku tahu aku akan menghadapi lebih banyak tekanan. Tapi, aku sudah muak hanya menjadi bayangan di rumahku sendiri. Aku ingin bangkit. Aku ingin jadi versi terbaik dari diriku untuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan Arman yang berbeda. Tidak senyaman biasanya, tidak setenang biasanya. Mungkin, karena ia baru sadar. Aku tidak akan lagi diam. Pertempuranku baru saja dimulai. Keesokan paginya, saat aku turun ke ruang makan, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi suara riang Dila yang biasa menyambut Arman dengan penuh semangat. Justru yang kulihat, Dila duduk termenung di meja makan, hanya memainkan sendok tanpa menyentuh makanannya. Aku tetap tenang, dengan langkah pasti. Aku menyajikan sarapan dan duduk di samping Arman. Mas, aku sudah bicara dengan owner butik kemarin. Minggu depan aku mulai bantu-bantu di sana. Ucapku ringan, tapi sengaja kutinggikan sedikit volumenya agar Dila juga mendengar. Arman mengangguk pelan, tidak banyak bicara. Tapi aku menangkap ada gurat gelisah di wajahnya. Dila, yang biasanya menyela, hanya melirik sekilas lalu berpura-pura menggulirkan ponsel. Sejak aku mengumumkan akan sibuk, suasana rumah berubah. Dila mulai sering mengurung diri di kamar. Arman lebih sering keluar rumah tanpa banyak bicara. Tapi anehnya, aku justru merasa lebih hidup. Aku mulai berbenah. Bukan hanya rumahku, tapi juga hatiku. Siangnya aku berangkat bertemu pemilik butik, Mbak Sinta. Kami berbincang panjang, membahas produk, media sosial, strategi pemasaran. Aku merasa otakku yang lama mengendap akhirnya bergerak kembali. Mbak Sinta tersenyum puas. Ren, aku nggak sangka kamu secerdas ini soal ide-ide kreatif. Kamu nggak sekedar ibu rumah tangga ya. Aku hanya bisa tersenyum kecil. Dalam hati aku membisikkan, tepat sekali. Sore hari, ketika aku pulang ke rumah, aku dapati Dila tengah menata toples-toples cemilan baru di dapur. Oh, Kak Rania udah pulang. Ucapnya agak canggung. Aku menanggapi santai. Iya, capek banget, tapi senang. Dila tidak banyak bicara, hanya memandangku sekilas. Malamnya, aku mendengar obrolan Arman dan Dila di ruang tamu. Suaranya memang pelan,
Tapi aku bisa menangkap nada khawatir dari Dila. Mas, kalau Kak Rania sibuk, siapa yang urus rumah? Ya enggak apa-apalah. Dia juga bosan mungkin. Suara Arman terdengar ragu. Aku menyadari sesuatu. Mereka terbiasa aku selalu ada. Selalu siap. Selalu mengalah. Ketika aku mulai berani melangkah, keseimbangan yang nyaman bagi mereka mulai terguncang. Dan diam-diam, aku tersenyum dalam hati. Untuk pertama kalinya, mereka gelisah. Dan aku justru merasa lebih kuat. Aku belum tahu kemana arah langkahku ini. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan lagi dikesampingkan. Dan ternyata, saat aku mulai menegakkan kepalaku, mereka tak bisa lagi bersikap seolah aku tak ada. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aku mulai rutin ke butik, belajar tentang bisnis, berkenalan dengan orang-orang baru, bahkan mulai aktif di media sosial untuk membantu pemasaran. Setiap pulang ke rumah, aku lelah, tapi aku merasa hidup. Pagi itu, aku sengaja keluar kamar sedikit, lebih siang. Biasanya aku yang sibuk menyiapkan sarapan. Tapi sekarang aku tahu peran itu diambil alih Dila. Aku turun pelan-pelan, dan dari balik tangga aku mendengar percakapan yang membuat langkahku terhenti. Mas Arman, kok akhir-akhir ini Kak Rania lebih sering keluar ya? Rasanya rumah Jeti kurang terurus. Suara Dila terdengar lebih tajam dari biasanya. Arman menjawab tanpa antusias. Dia lagi semangat bantu temannya bisnis. Ya sudahlah, Dila, enggak enak juga kalau aku larang. Lagi pula, kamu kan ada di sini. Jeti bisa bantu. Aku menutup mataku sesaat. Ada kepedihan yang mencoba menyusup, tapi aku memilih mengabaikannya. Aku berjalan masuk ke ruang makan, menyapa, ringan. Selamat pagi, semuanya. Wah, Dila rajin banget ya masak tiap hari. Hebat. Dila terkejut. Tampak salah tingkah. Arman pura-pura fokus pada ponselnya. Aku pura-pura tidak tahu percakapan mereka sebelumnya. Hari itu aku sengaja pulang lebih cepat. Saat membuka pintu, aku menemukan ruang tamu berantakan. Dapur kotor, piring menumpuk, Dila entah di mana. Aku tidak berkata apapun. Aku hanya bereskan semuanya dalam diam. Tapi tidak lagi dengan hati yang terluka. Aku tahu, semakin aku bersinah di luar rumah, mereka mulai kehilangan kenyamanan semu mereka. Sore harinya, ibu mertua datang tanpa pemberitahuan. Biasanya aku menyambutnya dengan hangat, menyuguhkan teh, menyiapkan cemilan. Tapi kali ini aku hanya tersenyum tipis, lalu berkata sopan, "Maaf, Bu, saya harus segera keluar. Ada urusan bisnis." Dila kan di rumah. Jadi pasti nggak masalah, kan? Wajah ibu mertua tampak kaget. Tapi aku tetap melangkah keluar. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya kehilanganku. Malamnya, Arman menelponku. Suaranya terdengar lembut namun canggung. "Sayang, kamu nggak pulang makan malam." Aku menghela napas dalam mobil, menatap jalanan yang padat. Aku menunggu panggilan seperti ini. Aku makan di luar sama teman-teman. "Mas, kamu dan Dila makan aja dulu." "Ya." Hening sejenak sebelum Arman menjawab, "Oh, iya. Enggak apa-apa." Aku menutup telepon dengan senyum tipis. Mereka mulai merasakan, aku bukan lagi sosok yang bisa mereka abaikan. Dan aku mulai paham, aku tak lagi butuh validasi dari siapapun. Aku layak dihargai. Karena aku sendiri tahu, aku berharga. Pagi itu, aku membuka mata dengan perasaan berbeda. Entah bagaimana, ada rasa lega yang menyelinap di dada. Aku tidak lagi terburu-buru turun ke dapur. Tidak merasa wajib menyajikan sarapan sempurna. Aku memilih menikmati pagi dengan secangkir teh hangat di balkon. Menikmati embusan angin yang selama ini luput kurasakan. Teleponku berdering. Pesan dari Mbak Sinta muncul. "Ren, desain story kamu kemarin dapat banyak respon positif. Nanti bisa sekalian diskusi produk baru ya." Aku membalas cepat. "Siap, Mbak." Aku datang setelah makan siang. Aku turun ke bawah menjelang siang. Dan untuk pertama kalinya aku mendapati Arman menatapku dengan pandangan aneh seperti seseorang yang baru sadar telah kehilangan sesuatu yang berharga. "Pagi, sayang." Sapanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Aku hanya tersenyum. "Pagi, maaf ya. Aku gak sempat masak pagi ini." Dila yang duduk di ruang makan mendadak bangkit, sibuk mengaduk sup. Aku hanya melirik tanpa komentar. Biarlah mereka merasakan bagaimana selama ini aku menjaga ritme rumah ini tanpa pernah mengeluh. Siang itu di butik, aku disambut hangat oleh Mbak Sinta dan dua rekannya. Mereka memuji ide-ide yang kutuangkan di media sosial. Bahkan menawarkanku membantu mengelola pemasaran online mereka secara lebih resmi. Aku mendengar diriku menjawab dengan antusias.
Aku siap. Aku ingin mengembangkan diri. Selama ini aku lupa siapa aku. Malamnya, saat aku pulang, Arman menungguku di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, namun penuh kebingungan. Aku jadi kepikiran. Ran, kamu kelihatan lebih bahagia sekarang. Aku menatap matanya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapannya. Aku nggak berubah. Man, aku cuma berhenti mengorbankan diriku sendiri untuk orang-orang yang bahkan nggak sadar aku ada. Suasana hening. Dila keluar dari kamar dengan ponsel di tangan. Menghindari perbincangan kami, aku melanjutkan dengan suara tenang namun tegas. Aku cuma kembali, jati diriku sendiri. Dan saat itu aku tahu, jalanku mulai terbuka. Aku belum sepenuhnya menang. Tapi aku telah menemukan kekuatan yang selama ini kubiarkan terkubur dalam diam. Aku kembali menemukan diriku. Tapi ternyata, kebahagiaanku bukan sesuatu yang bisa diterima. Semua orang, beberapa hari setelah aku mulai aktif di butik, aku merasa semakin percaya diri. Aku mulai sibuk membagi waktu mengurus rumah secukupnya, mengurus diri sendiri lebih banyak, dan mengurus mimpi-mimpiku yang selama ini terkubur. Aku merasa hidupku akhirnya punya warna. Namun, perubahan sikapku rupanya membuat orang-orang di sekelilingku mulai gusar, terutama Dila. Siang itu, aku baru saja pulang dari butik ketika Dila tiba-tiba menyodorkan ponselnya ke wajahku. Kak, aku tadi ngobrol sama ibu mertua. Beliau agak kecewa. Kenapa Kak Rania sekarang malah sibuk di luar? Katanya rumah Jeti berantakan. Mas Arman juga cerita Kak Rania makin sering keluar. Aku mengerutkan dahi, menatap Dila yang tampak penuh tuduhan. Sebelum aku sempat bicara, Arman keluar dari kamar, menatap kami bergantian. Udah, Dil, nggak usah bawa-bawa ibu segala, ucap Arman. Tapi aku bisa mendengar ketegangan di suaranya. Aku menghela napas. Suasana di rumah berubah dingin. Aku mulai merasakan tekanan yang selama ini tidak muncul. Semua seolah mempertanyakan langkahku. Seolah kebahagiaan yang kutemukan adalah sebuah ancaman bagi kenyamanan mereka. Malamnya, aku duduk di ruang tamu sendirian, memandang dinding kosong yang dulu penuh hiasan pilihanku. Kini sebagian besar sudah berganti dengan sentuhan Dila. Hatiku mulai diserbu keraguan. Apakah aku salah? Apakah aku terlalu egois? Namun tepat saat pikiranku hampir goyah, ponselku berbunyi. Sebuah notifikasi dari butik muncul, sebuah unggahan yang kubuat hari itu berhasil viral, membawa ratusan pesanan masuk. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku tidak hidup untuk menyenangkan siapapun selain diriku sendiri. Tapi aku juga sadar, kebahagiaanku mulai mengusik kenyamanan mereka. Dan aku bisa merasakan, badai besar akan segera datang. Ini bukan lagi sekadar tentang memilih ikut acara kantor atau tidak. Ini tentang siapa aku sebenarnya, dan apakah aku cukup kuat untuk mempertahankan diriku sendiri. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Perjalanan ini belum selesai, dan mungkin pertempuran terberatku baru saja dimulai. Keesokan harinya, aku mulai merasakan perubahan yang semakin mencolok. Dila mulai sering sengaja meninggalkan pekerjaan rumah berantakan, seolah ingin menunjukkan betapa kacaunya rumah tanpa kehadiranku penuh waktu. Pagi itu, bahkan Arman yang biasanya cuek, mulai mengeluh. Ran, rumah kok makin gak terurus? Ya, aku capek kerja. Pulang malah makin pusing. Aku mendengarkan dengan tenang. Aku tahu, kalimat itu tidak lahir dari dirinya sendiri. Ada bisikan, ada desakan, ada tekanan dari luar, entah dari Dila, entah dari ibu mertua. Tapi yang membuat hatiku tercekat adalah kalimat lanjutan Arman. Coba kamu pikir lagi. Ran, kita baik-baik saja waktu kamu cuma di rumah. Aku nggak minta kamu kerja. Aku cuma minta istri yang perhatian ke keluarga. Aku menatapnya lama. Jeti selama ini, semua pengorbananku dianggap hanya sebagai kewajiban, tidak pernah menjadi sesuatu yang layak dihargai. Aku menahan air mata yang sudah menggantung. Tidak. Aku tidak boleh kembali menjadi perempuan yang mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang hanya ingin aku biasa-biasa saja. Aku bangkit tanpa menjawab. Malam itu aku mengunci diri di kamar, menatap kalender di ponselku. Minggu depan butik akan mengadakan pameran besar di pusat perbelanjaan ternama. Mbak Sinta sudah menyiapkan booth khusus, bahkan memintaku tampil di sesi talk show sebagai perwakilan brand. Itulah mimpiku. Dunia di mana aku merasa berharga bukan karena aku patuh, tapi karena aku berarti. Tapi kini aku tahu, semua orang di rumah ini mulai mendorongku kembali menjadi aku yang dulu, perempuan tanpa suara, tanpa keinginan, hanya ada untuk melayani. Aku menatap bayanganku di cermin. Dalam hati aku bertanya, Ren, apakah kamu cukup kuat menghadapi mereka semua? Dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku,
Aku menjawab pada diriku sendiri, dengan suara pelan namun mantap. Aku harus, karena tidak ada seorang pun yang berhak menentukan kebahagiaanku, kecuali aku sendiri. Dan, apapun konsekuensinya, aku siap menghadapinya. Sejak malam itu, aku benar-benar menata ulang prioritas hidupku. Aku tetap melakukan tugas-tugas rumah yang sempat, tapi aku tidak lagi memaksakan diri menjadi pengurus rumah tangga penuh waktu seperti yang mereka inginkan. Fokusku kini bergeser, mengembangkan diriku sendiri. Namun tak butuh waktu lama sampai ketegangan di rumah memuncak. Ibu mertua datang ke rumah 2 hari sebelum pameran butik. Wajahnya dingin. Tatapannya tajam meneliti setiap sudut rumah. Ren, kamu berubah? Ya, rumah ini sekarang rasanya kosong. Dila juga cerita, kamu sering pulang malam? Suaranya terdengar menyindir. Aku menegakkan kepala. Mencoba bersikap sopan, tapi tegas. Saya sedang belajar, Bu, membangun bisnis kecil. Dila juga sudah banyak membantu di rumah. Tapi jawabanku justru seperti bensin yang disiram ke api. Dila muncul dari dapur, menimpali dengan nada pura-pura polos. Tapi, Kak, akhir-akhir ini aku juga sibuk. Kalau kakak sering keluar, siapa yang ngurus Mas Arman? Aku menoleh ke Arman yang berdiri di sudut ruangan. Tidak berkata apa-apa. Tidak satupun kata pembelaan keluar dari bibirnya. Aku berdiri dalam keheningan yang memekakkan telinga. Rasanya seperti sendirian melawan seluruh dunia. Malamnya, aku menangis pelan di kamar. Bukan karena takut, tapi karena sedih menyadari betapa orang-orang terdekatku lebih nyaman melihatku terpenjara daripada melihatku tumbuh. Tapi justru di titik sepi itu, aku menemukan kekuatan yang selama ini tidak kusadari. Di ponselku, sebuah pesan masuk dari Mbak Sinta. Ren, aku kirim brosur pameran minggu depan ya. Oh iya, tadi ada brand fashion besar lihat postingan kamu. Mereka tertarik kerjasama endorsement. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Mungkin, aku memang tidak bisa membuat semua orang bahagia. Tapi aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Malam itu, aku membuat keputusan besar. Aku akan tetap hadir di pameran. Berdiri tegak. Mengenalkan diri pada dunia bukan sebagai istri dari siapapun. Bukan sebagai menantu dari siapapun tapi sebagai Rania yang menemukan jati dirinya. Karena saat semua orang ingin aku kembali menjadi biasa, aku justru memilih menjadi luar biasa. Namun rupanya, pilihanku itu menjadi bara api terakhir yang membakar ketenangan rumah tangga kami. Pagi itu, hanya 2 hari sebelum pameran besar berlangsung, Arman menungguku di ruang makan. Wajahnya dingin, lebih kaku dari biasanya. Di hadapannya, secangkir kopi yang sudah dingin dan ponselnya terbuka dengan sebuah pesan dari ibu mertua yang belum sempat ia tutup. Aku menarik kursi, duduk, dan menunggu ia bicara. Dan benar saja, kalimat pertamanya terasa seperti palu godam, menghantam dadaku. Ren, kamu harus pilih, keluarga, atau ambisi kamu. Nafasku tercekat. Selama ini aku diam. Aku coba mengerti, tapi kamu makin jauh dari rumah. Ibu bilang, enggak ada gunanya perempuan sibuk kerja kalau rumah tangga berantakan. Lanjutnya, tanpa sedikit pun tatapan pengertian, aku menggeleng pelan. Mencoba menyusun kata, aku enggak pernah meninggalkan rumah. Man, aku cuma mencoba hidup sebagai diriku sendiri, tanpa melupakan tanggung jawabku sebagai istri. Tapi Arman memotong tegas, satu pameran itu saja cukup. Setelah itu kamu berhenti, kembali ke rumah. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku angkat tangan. Suasana mendadak sesak. Aku menoleh ke arah dapur. Kulihat Dila yang diam-diam mendengarkan. Sekilas aku menangkap tatapan puas dari wajahnya. Aku tidak menyangka. Rumah ini yang dulu menjadi tempatku pulang kini menjadi tempat aku merasa paling terasing. Tanganku mengepal di atas meja. Aku bisa saja menunduk, berkata iya. Kembali menjadi sosok perempuan yang mereka inginkan. Tapi aku tahu, jika hari ini aku menyerah, aku akan kehilangan diriku untuk selamanya. Mataku menatap langsung ke mata Arman. Tanpa gemetar, aku tidak akan memilih. Karena keluarga seharusnya tidak pernah meminta seseorang meninggalkan dirinya sendiri. Kalau keluarga memaksaku menjadi orang lain, itu bukan rumah, itu penjara. Aku bangkit dari kursi. Dengan kepala tegak, aku akan tetap ikut pameran. Setelah itu, kalau kamu tetap ingin aku berhenti, kita bicara lagi. Arman tidak menjawab. Dila pura-pura sibuk membersihkan gelas. Tapi aku tahu, kata-kataku menusuk lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Hari itu, aku berangkat ke butik dengan satu keyakinan. Aku mungkin akan kehilangan banyak hal, tapi aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Karena aku sudah terlalu lama hidup dalam diam. Dan sekarang, aku menolak untuk kembali dikurung. Hari pameran pun tiba. Aku berdiri di depan cermin,
Menatap pantulan diriku sendiri, wajah yang dulu kusam karena kelelahan kini kembali berseri. Aku mengenakan gamis simpel dengan sentuhan etnik. Dari koleksi butik kami, wajahku dirias tipis oleh tim butik. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar menjadi diriku sendiri. Sepanjang perjalanan menuju lokasi pameran di pusat perbelanjaan itu, dadaku berdegup kencang. Di antara kegembiraan, ada bayangan wajah Arman. Kata-katanya masih terngiang keras. Setelah ini kamu berhenti. Namun aku mengenyahkan semuanya dari pikiranku. Hari ini, aku hanya ingin fokus pada satu hal. Membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih dari sekadar pelengkap rumah tangga. Begitu tiba di lokasi pameran, suasananya luar biasa ramai. Booth butik kami tampak megah dengan dekorasi sederhana tapi berkelas. Aku tak sempat duduk sejak pagi menyambut pengunjung, menjelaskan produk, bahkan ikut sesi talk show yang disaksikan banyak orang. Tiba-tiba Mbak Sinta menepuk pundakku. Wajahnya berseri. "Ren, ini kejutan. Ada perwakilan brand besar yang tertarik mengajak kamu kolaborasi. Mereka ingin mengangkat kisah kamu sebagai campaign tentang perempuan yang bangkit setelah lama hilang dalam rumah tangga." Aku tercekat. Seperti keajaiban, semua kerja keras yang selama ini kutanam mulai menunjukkan tunasnya. Dunia di luar sana tidak memaksaku untuk memilih antara menjadi istri atau menjadi diriku sendiri. Dunia hanya ingin aku berani. Dan hari ini aku memilih untuk berani. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sampai malam. Ketika aku pulang, rumah dalam keadaan gelap. Tak ada satupun suara menyambutku. Kulangkahkan kaki pelan. Jantungku berdegup lebih kencang dari siang tadi. Di meja makan ada selembar kertas. Surat dari Arman. Aku menghela napas, membuka lembarannya. Tulisan tangan Arman singkat, dingin, tanpa basa-basi. "Selamat untuk kesuksesanmu hari ini. Aku pergi sementara ke rumah ibu. Kita perlu waktu berpikir. Aku ingin istri, bukan rekan kerja." Tanganku gemetar, tapi tak ada air mata yang jatuh. Hanya satu senyum tipis mengembang di bibirku. Karena aku tahu, ini adalah puncak badai. Dan aku tidak akan mundur sekarang. Tidak ketika aku sudah berjalan sejauh ini. Malam itu aku berdiri di halaman rumah yang sepi, menatap langit gelap yang penuh bintang. Mereka boleh pergi, tapi aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang dikurung dalam dinding rumah. Aku akan bertahan. Aku akan membuktikan bahwa seorang istri juga berhak punya dunia sendiri. Dan aku tidak akan menyerah. Malam itu, aku berdiri lama di halaman rumah yang sepi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar sendiri di rumah ini. Tak ada suara Arman, tak ada ocehan Dila, tak ada kritik ibu mertua. Hanya aku dan suara angin yang berhembus pelan. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut. Aku justru merasa tenang. Pagi harinya, aku bangun lebih awal, menyeduh kopi, lalu menyalakan laptop. Aku membuka email, menemukan konfirmasi resmi dari brand besar itu. Mereka benar-benar ingin aku jadi perwakilan kampanye bertajuk "Perempuan Kembali Bersinar." Aku menatap layar lama sekali. Bertahun-tahun aku hidup dalam bayang-bayang keluarga, dalam kebiasaan menyenangkan orang lain. Dan hari ini, aku mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Telepon berdering. Mbak Sinta mengabariku bahwa hasil penjualan pameran melonjak tinggi. Bahkan beberapa butik cabang mulai meminta aku turun tangan sebagai pengarah desain koleksi baru. Namun, bersamaan dengan kabar baik itu, rumah ini terasa semakin dingin. Tidak ada kabar dari Arman. Dila hanya mengirim pesan singkat mengabarkan mereka akan menetap sementara di rumah mertua sampai aku selesai sibuk. Malam harinya, aku duduk sendiri di ruang tamu. Satu persatu kenangan masa lalu melintas di pikiranku. Saat aku pertama kali masuk ke rumah ini dengan harapan menjadi istri yang sempurna, semua usahaku ternyata tak pernah cukup. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaan tidak boleh bergantung pada pengakuan orang lain. Aku boleh kecewa, aku boleh menangis, tapi aku tidak boleh membiarkan dunia menenggelamkanku lagi. Aku mengambil buku catatan kecil yang dulu hampir selalu kuselipkan di dapur. Kali ini, aku membukanya, bukan untuk menulis daftar belanja atau jadwal rumah tangga. Aku menulis daftar mimpi baruku, punya koleksi pribadi di butik, mengisi seminar tentang perempuan yang bangkit dari tekanan rumah tangga. Menjadi contoh bagi banyak ibu rumah tangga bahwa mimpi tidak berhenti setelah menikah. Aku tersenyum, menatap daftar itu. Sendirian di rumah ini tidak membuatku lemah, justru membuatku menyadari betapa aku mampu berdiri sendiri. Dan aku tahu, hidupku baru saja dimulai. Tepat saat aku mulai merasa tenang di rumah ini, ketukan keras di pintu membuat detak jantungku melompat. Ketukan itu tidak seperti biasanya cepat, berat, dan tanpa jeda. Aku berjalan pelan,
membukakan pintu. Dan di sana berdiri Arman. Di belakangnya ada ibu mertua dan Dila. Ketiganya masuk tanpa banyak kata. Aku tahu, pertemuan ini bukan tentang silaturahmi, tapi tentang keputusan akhir mereka. Arman duduk di sofa dengan wajah tanpa senyum. Ibu mertua duduk dengan tangan terlipat di dada. Dan Dila berdiri di pojok, memandangiku seperti hakim menatap terdakwa. Ren, suara Arman memecah keheningan. Kami sudah berpikir, semua keluarga setuju, rumah tangga tidak bisa dijalani seperti ini. Aku menghela napas dalam-dalam. Seperti apa maksudmu? Ibu mertua menjawab tajam. Seperti istri pada umumnya, mengurus rumah, mengurus suami, bukannya keluyuran seperti gadis lajang mengejar popularitas. Aku tersenyum tipis, bukan karena senang, tapi karena aku tahu, mereka belum juga mengerti. Arman melanjutkan. Kami kasih pilihan terakhir, tutup semua aktivitas di luar rumah. Kembalilah jadi istri seperti sebelumnya. Kalau tidak, ia terdiam sesaat. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, aku akan serahkan surat ini. Ia meletakkan sebuah amplop putih di meja. Aku tidak perlu membukanya untuk tahu isinya. Itulah pilihan terakhirku, antara menyerah atau berdiri untuk diriku sendiri. Tanganku tidak gemetar lagi. Aku mengangkat kepala, menatap Arman, ibu mertua, dan Dila satu persatu. Dengar baik-baik. Suaraku keluar lebih tenang dari yang kubayangkan. Aku bukan gadis lajang, aku istri. Tapi aku juga manusia yang punya impian. Aku menggeser amplop putih itu menjauh. Kalau rumah tangga hanya bisa dipertahankan dengan cara membunuh mimpi, itu bukan pernikahan, itu kurungan. Ibu mertua bangkit, suara meninggi. Ren, kamu egois. Aku tersenyum lebih lebar. Bukan, Bu, saya baru saja belajar mencintai diri sendiri. Arman menatapku. Matanya mulai bergetar. Aku bisa melihat ada luka di sana. Mungkin rasa kecewa, atau mungkin rasa kehilangan akan kendali. Tapi aku sudah memilih. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan kembali menjadi bayangan tanpa suara. Mereka pergi tanpa kata perpisahan. Hanya suara pintu yang membanting pelan, meninggalkan keheningan yang terasa. Merdeka. Aku berdiri tegak di ruang tamu. Hari ini mungkin aku kehilangan sesuatu. Tapi aku baru saja memenangkan kembali diriku sendiri. Dan aku tahu, perjalanan baruku akan dimulai, bukan dengan tangisan, tapi dengan langkah yang mantap. Hari-hari setelah kepergian, mereka terasa asing, tapi bukan menyakitkan. Setiap pagi aku bangun tanpa terburu-buru menyajikan sarapan, tanpa panik membersihkan rumah sebelum ada yang mengomentari debu di sudut ruangan. Aku bangun untuk diriku sendiri. Agenda harian berganti, bukan lagi jadwal mencuci, menyetrika, atau mengatur kebutuhan rumah, melainkan pertemuan dengan brand, kolaborasi desain, hingga undangan mengisi seminar daring tentang perempuan dan mimpi mereka yang lama terpendam. Butik kami terus berkembang. Aku membuka cabang kecil di kota, tetangga. Tidak hanya itu, sebuah komunitas perempuan mandiri mengundangku menjadi mentor untuk program Perempuan Bangkit. Setiap kali aku berdiri di hadapan para ibu rumah tangga, menceritakan kisahku, aku melihat pantulan diriku di mata mereka. Perempuan yang pernah merasa kecil, merasa tak berguna, merasa hanya hidup untuk orang lain. Tapi sekarang, aku ada di sini. Menjadi bukti bahwa perempuan boleh punya ruang untuk tumbuh tanpa rasa bersalah. Tentu, tidak semuanya mudah. Ada malam-malam sepi, ada rasa kehilangan, ada suara hati kecil yang kadang berbisik. Apakah aku egois? Namun setiap kali ragu, itu datang. Aku hanya perlu membuka media sosial butik, membaca pesan-pesan perempuan lain yang menulis, Kak Rania, terima kasih. Karena kisahmu, aku berani bermimpi lagi. Aku tidak sendirian. Aku menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Suatu sore, saat aku menutup pintu butik, seorang perempuan parubaya menghampiriku. Matanya berkaca-kaca. Aku ibu mertua seseorang. Dan aku baru menyadari, aku juga pernah menghancurkan mimpi seorang menantu. Tapi setelah melihat kisahmu di TV, aku belajar berubah. Aku hanya bisa menunduk, menahan haru. Hari-hari yang dulu penuh tekanan, kini penuh inspirasi. Rumah yang dulu membelenggu, kini hanya sebatas bangunan. Aku telah membangun rumah baru di dalam diriku, rumah kebebasan, rumah keberanian. Dan aku sadar, selama ini yang kuperlukan bukanlah pengakuan orang lain, tapi pengakuan dari diriku sendiri. Hidupku akhirnya benar-benar dimulai. Namun, justru di saat aku merasa paling damai, masa lalu mengetuk pintu. Sore itu, saat aku sedang mengecek stok bahan baru di butik, handphoneku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tak kulihat. Arman, aku ingin bicara. Hanya berdua. Boleh? Aku terdiam lama.
Jantungku tak berdebar karena takut melainkan karena rasa penasaran. Ada bagian kecil dalam diriku yang ingin tahu. Apa yang membuat Arman tiba-tiba muncul setelah menghilang selama berbulan-bulan. Beberapa jam kemudian, aku duduk berhadapan dengannya di sebuah kafe kecil yang dulu sering kami kunjungi. Tapi hari ini, suasananya berbeda. Tak ada lagi aura penghakiman di matanya. Ia tampak lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya, seperti manusia biasa, Arman membuka percakapan dengan suara pelan. Aku mengikuti perjalananmu dari jauh. Aku hanya diam, menatapnya. Ia melanjutkan. Aku pikir, kamu akan jatuh. Aku pikir dunia luar akan menggilasmu. Tapi nyatanya, kamu justru bersinar. Aku menghela napas panjang. Tidak ada rasa puas. Tidak ada dendam. Hanya rasa lega karena aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Aku datang bukan untuk merusak hidupmu lagi, kata Arman. Suaranya bergetar. Aku cuma ingin bilang, aku belajar banyak selama kita berpisah. Tentang ego. Tentang bagaimana aku memperlakukanmu. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arman yang jujur, tanpa tameng keangkuhan. Ia mengusap wajahnya pelan, lalu menatapku, penuh rasa bersalah. Aku cuma ingin bilang, aku bangga padamu. Ren, maaf, karena selama ini aku terlalu sibuk mengendalikanmu sampai lupa. Kamu juga punya hak untuk bahagia. Dadaku terasa sesak, bukan karena luka lama, tapi karena sebuah pintu kecil dalam hatiku benar-benar menutup dengan tenang. Aku tersenyum lembut. Terima kasih sudah datang hari ini. Terima kasih sudah jujur. Tapi aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali lagi ke titik yang dulu. Arman mengangguk. Matanya basah. Aku tidak meminta kamu kembali. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku tidak akan lagi jadi tembok yang menghalangi langkahmu. Kami berpisah tanpa janji, tanpa amarah. Hanya dengan pemahaman baru bahwa terkadang akhir dari satu kisah justru adalah awal dari ketenangan. Saat aku keluar dari kafe, matahari mulai terbenam. Tapi hatiku justru terbit. Aku sadar. Aku sudah menang bukan karena membalas dendam, tapi karena memilih bahagia dengan caraku sendiri. Dan masa lalu tidak lagi memiliki kuasa untuk menjatuhkanku. Hari-hari berikutnya terasa seperti lembaran baru yang bersih. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada keraguan. Hanya ada aku. Dan kebebasan yang selama ini diam-diam kudambakan. Setiap pagi aku bangun dengan senyum yang tulus. Aku pergi ke butik bukan karena keharusan, tapi karena cinta. Aku berbicara di depan ratusan perempuan bukan untuk pamer keberhasilan, tapi untuk menyemai keberanian. Suatu hari, aku menerima undangan dari sebuah stasiun TV nasional untuk menjadi narasumber dalam acara bertema perempuan yang bangkit dari tekanan rumah tangga. Studio megah, sorotan kamera, ribuan pasang mata. Dulu mungkin aku akan gemetar, tapi hari itu aku melangkah mantap, karena aku tahu siapa diriku. Ketika pembawa acara bertanya, apa yang ingin Ibu Rania sampaikan kepada semua perempuan yang menonton saat ini? Aku tersenyum, menatap kamera dengan sorot mata yang penuh keyakinan. Aku ingin berkata kepada semua perempuan, kita tidak dilahirkan hanya untuk menjadi pelengkap kehidupan orang lain. Kita berhak memiliki suara, memiliki impian, dan memiliki ruang untuk menjadi diri sendiri. Aku pernah kehilangan diriku sendiri demi menyenangkan semua orang, dan yang kutemukan hanyalah kehampaan. Tapi ketika aku berani berkata cukup, ketika aku berani memilih diriku sendiri, disitulah aku menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya. Suara tepuk tangan menggema di studio. Aku menahan air mata bukan karena sedih, tapi karena bangga pada diriku sendiri yang dulu pernah rapuh. Ketika acara berakhir, aku melangkah keluar studio dan menatap langit senja yang mereka. Tidak ada lagi beban di pundakku, tidak ada lagi luka yang membelenggu. Aku bebas, aku hidup, aku bahagia, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi mencari pengakuan dari siapapun, karena aku sudah menemukan yang paling berharga, diriku sendiri. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku.